Makanya kitab Sulam Taufat itu keras sekali. Dan termasuk kesalahan besar adalah ijabuma lambat. Jika Nabi itu kalau ada kebaikan yang pantasnya wajib, itu nanti kan ngepet. Ngepet kaya iya kaya orang tidak tadi laula anasukto ala umati la amartuhum bisiwa. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan itu berat bagi kaum saya, pasti siwak mutlak. Karena secara etika itu wajib. Terus ketiga, contoh ketiga, nah beberapa lagi tadi contoh saya. Kita tahu semua kalau Allah itu turun ya, tentu dengan bahasanya Allah. Turun di bumi itu ketika jam berapa coba kalau di Indonesia? Hina yakto sulusul lailin. Kira-kira di Indonesia jam berapa? Ya jam 3 atau setengah 3. Paham ya? Sepakat kan, sering dengar kan? Doa paling mustajab itu apa? Sulusul lailin akhir. Ya sulus yang paling akhir. Itu Nabi itu pernah sholat Isya. Itu ditungguin oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itu sampai kalau jam Indonesia kira-kira sampai jam 2. Padahal biasanya beliau sholat tuh awal waktu, kira-kira ya setengah 8 atau jam 7:04. Bahkan dalam mazhab Zaidiyah itu sholat Isya itu ya 6:04. Di Yaman itu ada mazhab namanya Zaidiyah, itu mengikuti kaul Syafi'i yang jadid. Ya saya ulang lagi ya, ini agak di meteorologi. Dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i itu unik, sholat maghrib itu waktu lentek bikot di ayat at-toharo saksur sumayu sholli komsaro kaatinmu tadilah. Berarti berapa? Napa nggih? Kira-kira pokoknya bayarno wis sesuci salat 5 rakaat. Dan itu kalau apa? Jadid justru. Kalau apa? Jadid. Unik kan? Itu justru kaul. Tapi semua ashab Syafi'i menentang itu dan membenarkan kaul qadim. Kaul qadim adalah sampai habisnya mega merah. Padahal itu yang malah kaul qadim. Lah itu di Yaman. Saya punya teman Habib Akrab ke Al-Atas. Itu cerita, pernah diajak ke Habib Umar masih terkenal Umar bin Hafid apa? Umar bin Hafid itu BSA itu bin Abu Bakar itu. Ya yang terkenal saya itu Umar Hafid yang sering rawuh itu. Itu diajak dolan ke grup-grup habaib yang mazhabnya apa? Zaidiyah. Itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib terus wiridan kira-kira 5 menit terus komat Isya. Jadi teman saya penak ya, gak tanggungan. Mulai ya batal maghrib lalu Isya. Aku rada tertarik banget. Kok di fatwa ini MUI sesat repot. Fatwa MUI wakil presiden, wah kriminal ya. Repot meneh. Repot meneh. Tapi tahu tak jajal aku bolak-balik jajal. Dewean tapi sapa? Dewean. Nah sudah saya ulang lagi ya, itu udah penting ya. Jadi Imam Syafi'i itu ya unik, itu justru yang bilang gitu tuh kalau apa? Jadid. Makanya kan ada 5 kaul yang justru jadid gak dipakai. Serasa roh detailnya boy apa garap gelar doktoral. Ya itu ikhlas serasa doktoral. Terus sering diskusi dengan dokter betul. Ya, tapi pada radhi nyali ini, kalau sebar. Akhirnya singkat cerita ya, Nabi itu gak keluar saat ke masjid sampai kira-kira jam 2 atau setengah 3. Nah tentu Nabi itu orang yang kasih, tahu betul kalau Allah itu rahmatnya turun paling banyak ya sekitar jam setengah 3. Malaikat ya turun sekitar jam itu. Dengerin ya. Makanya terus Nabi ngintikan gini, ketika Umar bengok-bengok, Umar itu tukang demo, mana ada Nabi itu ketika mulai jam 10, nama Sibyan wan Nisa, iki apa-apaan itu sholat orang ini wong iki. Terus sahabat sing rugen-rugen wis turu Mustafa apa meneh. Tapi barokahnya itu, dan barokahnya peristiwa itu. Karena ashabu Rasulillah iku yanamuna wa shallallahu wa lam yatafattu. Akhirnya setelah mereka ketiduran, lugu kejeglak-jeglik, ketika Nabi rawuh itu mereka langsung sholat tidak wudu. Makanya terus mazhab Syafi'i mengatakan orang tidur yang tetap pada posisi duduknya tidak kan itu ya baru kayak peristiwa itu bang ya. Tapi aja terus ngorok ini lentas ya. Ora oleh. Itu Kak Mustafa nak pas ngaji dulu itu ora pas turun. Iku ora batal apa? Jadi gara-gara peristiwa itu ada fatwa fikih apa? Tidur yang posisi duduk dan tidak tergeser dari posisi itu, maka wudhunya tidak batal. Karena setelah setengah 3 Nabi rawuh, mereka langsung apa? Sholat. Tapi apa yang unik dari dawuh Nabi? Beliau bilang gini,
Kalau saja tidak memberatkan kalian, kalau saja tidak memberatkan. Sebetulnya waktu Isya ya sekarang ini. Waktu ideal Isya ya sekarang. Karena kita tahu sholat itu adalah sesuatu yang luar biasa, harusnya kan dijatuhkan di waktu yang luar biasa. Dan luar biasa itu adalah yakko sulusul lailil akhir. Tapi Nabi tahu itu masalah, artinya lebih sering sholat di depan. Meskipun tentu afdolnya belakang. Ya tapi misalnya kok terus kayak gerakan itu, Nabi lah ora seneng, dia berat no umat. Tapi nak rata ublas, Nabi hampir goblok. Untuk pisan-pisan lakoni Nabi. Mulane aku ya tahu pisan tapi Nabi ngakon ini pisan ya aku tahu pisan. Jadi satu-satu loh. Itu kayak apa Rasulullah? Terus contoh keempat atau kelima ya, hitung sendiri. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub itu melakukan kesalahan, ya melakukan apa? Kesalahan. Kita tahu anak-anaknya Nabi Yakub adalah mereka yasa penculikan siapa? Yusuf. Ketika sudah tobat, ya sudah apa? Tobat dan mereka bilang apa? Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khotiin. Ya abana astaghfir lana apa? Dzunubana inna kunna khotiin. Ya wahai bapak kami, mintakan ampun ke Allah karena kita-kita ini orang yang salah. Nah mungkin ngedikan gitu itu kira-kira ya duhur atau asar atau apa saja. Apa jawabannya Nabi siapa? Yakub. Qala saufa astaghfiru lakum. Ojo tak jalur sepuro tapi ojo saiki engko. Karena nunggu saat ijabah. Ya kira-kira mintanya duhur atau asar, engko coba istighfar bareng-bareng ngenteni jam. Ya kira-kira setengah 3. Ada saya ingin ngomong istighosa setengah songan apa masih aku ya tapi apa tentang di ya iya urus ning lapangan gak tempat mustajab waktu ini setengah songo ya ora wektu ya tapi apa tentang ujarane anti istighosa itu coba melaporkan lah apa dukung ngono ku ngilangno ilmu kabeh ilmu sepakat nak istighfar wabil asarihum itu dadi wabil duhahum ya tapi kaya aja melok kok ngeritik kaya aku kualat aku. Aku ya keben aku ngomong wae men ngomong. Yes, ben. Ya saiki istighfar wa bil asar guna sabirun wa biduha. Asar waktu. Sahur jam 5 awam apa jam 2:30. Tapi kadang dia mendingan. Aku yo krungu, Gus, kritikku krungu. Tapi nyatanya setengah 3 ora istighfar. Lumayan setengah 9 lambar. Ya wis nak ngono dalil lumayan tapi ya arep arep di sepura tenan aku yo lumayan ayo. Jadi memang kita resiko ya. Kita sebagai ulama ya resiko. Ambil melok organisasi, ora melok jamaatul muslimin. Melok iku sudah nabrak syariat. Tapi yo luwih apik dibanding konser ya iku tapi kok seret. Tapi aku tau melok kan. Ya tau melok, tau diutang kok. Lho kok teko. Ya gue syarat bareng ping 3 ping 4 ping 4 syarat. Pokoknya ana bukan setahun pisan teko pisan gue syarat. Takoki dari Nabi. Hak ora teko iku ya umatku, dia Nabi iki. Tapi misalnya takoki Nabi, kok teko terus ya padahal ora persis sunahku. Sering boten dugi. Jadi kalau suwun itu terus. Makanya ini kan konstitusi ulama itu. Makanya menurut saya kitab Sulam Taufik itu luar biasa. Beliau itu fair betul. Jadi kalau membela sunnah Rasul ya kayak gitu mati-matian. Jadi ketika syariat mau ditambah dengan ijabuma lam yajuz. Beliau juga menentang mati-matian. Tapi nek ana wong ora tau salat sunat oleh ngritik yo mati-matian. Berarti wong saleh tenan yang kondang. Ya karena tadi kalau sampai diwajibkan itu bayangkan orang lain yang lagi Islam anyar, selawase ra salat, ketemu kiai khusyuk. Salatnya langsung qobliyah, ba'diyah, witir. Langsung bahas itu solebah, selawat. Tapi ketemu kiai kayak aku, sebenarnya sholat melok ngomong. Caranya bisa melok. Bahkan di Nabi orang ngomong bisa tak. Ya Rasulullah berarti ngaji jenengan. Ngaji apa? Para itu caranya sholat. Jadi ben, just kene wae. Mun aku sholat ke melok. Bareng Nabi sholat zuhur kon melok. Asar kon melok. Bareng wis bar 5 waktu sekarang mulai. Lah terus carane salat sebut yo, sallu kamaro itu muni. Ya salat kok sumbek royi mau nggih. Dadi Nabi ora tau nerangno, arkanuha sab'ata.
awaluha aniyat. Ora tahu asani qiyamul qadir apa? Asalis qiraatul ora ono nabi mulang itu. Itu aku salat ke. Aku salat genep 5. Aja sito. Ngono iki sartok terus mulai nyongkone sing wajib kok. Kaya kasus Islam di Sumatera itu. Desane Saya Yusuf Baros itu menangis sinten Sayyidina. Jadi sakjane versi Islam anyar pertama yang sekitar Sumatera. Wajah di bawah Sumatera. Ujungnya saya sinten Yusuf Baros itu gila menangis sinten Sayyidina. Kudu ulang salat lagi telu goyong. Goyong nanti saiki kamune nek salat telu. Diulang lagi telu. Goyong. Wah, aku nak dua rasa maghrib yo penak itu. Lah subuh kan rasa-rasa esuk-esuk. Tapi ya sebagian ya sudah belum sholat 5 waktu. Tapi dulu awal-awalnya itu kok sholat telur. Ya itu misalnya kajian Nabi mau ulang sholat asar dia mulai. Wah, aku dirare Nabi asar tok, liyane ora. Mereka orang. Bukan terus. Rawahu Bukhari wa man tisapane wong istakhafa nyepelek sapa man bil abdi baik lan program mal ahad sang program rahim khosira mongko tuna sapa man al mawaddata ing seneng mawaddata ahlika ahlaka tegese ngrusakno khosira mongko tuna sapa man al mawaddata ing senengi ahlaka tegese padha karo ngrusak sapa wong mahabbatahum ing disenengi ahli ahlaka tegese ngrusak sapa wong mahabbatahum ing senengi keluarga. Wong sing nyepelekno keluarga, dia akan kehilangan kasih sayangnya keluarga. Akhirnya ya repot aku tak apa-apa. Bahkan disapane wong istakhafa nyepelekno sapa man di ahlihi ing keluargane man, aizab jati itu bojo man, khosira mongko dun sapa man, thayyibal maisati ing enake penguripan. Wong amen tukaran mbek bojo ya lara, aku tak apa-apa ora iso paham ya lara kabeh. Lazzatal maksabi tegese kelangan keenakane penggawean. Allah jika isu kang urip sapa wong bisa berarti kan sebab makan.